Oke, kita sudah masuk di Sunhawk dan garis pesawat yang tidak terdeteksi karena mereka semua sudah pada turun bahkan bootcamp. Ada dua tim ternyata, DG dan juga Kalteng turun di arah bootcamp. Menarik. Dua tim langsung mengarah ke main island dari Sunhawk di bootcamp tentunya. Mungkin akan ada pertandingan atau early fight antara kedua tim ini. Tapi menarik, EVOS mendapatkan Paradise Resort sendiri, maka mereka akan fight banget. Ion bermain di Hatin sebagaimana tadi yang kita mendapatkan data di awal. Dan ada beberapa tim yang melakukan scrapping sebagaimana Nara, Voin, dan mungkin nanti ada beberapa tim lainnya yang akan melakukan scrapping juga. Betul, tapi ada beberapa daerah yang kosong ditinggalkan, Camp Bravo, Mongnai, Ban, Lakawi kosong juga. Padahal tadi kalau menuruti insting kesoktawan gua, karena kita nggak ngelihat garis pesawatnya, harusnya sampai-sampai aja sih. Iya, harusnya bisa ya pasti ya. Betul. Jadi kalau kita bisa simpulkan di bagian timur dari map sekarang ada beberapa daerah yang ternyata tidak ditempati oleh para player. Betul. Yang berlaga pada kesempatan ini. Tapi menarik nih, dari Kalimantan Tengah dan juga dari DG belum ada kontes yang bisa kita dengar. Belum ada gunshot, apakah mereka masih loot? Ternyata ya ada beberapa rumah yang membedakan atau memisahkan di antara mereka saat ini. Iya, tapi mereka udah saling bertatap-tatapan, bahkan ada beberapa pemain Kalteng tadi yang sudah menerima damage dari pemain-pemainnya DG. Tapi belum ada knock yang terjadi, masih ada 16 tim dan 64 orang. Belum ada yang dipulangkan ke arah lobby, masih melakukan setup terlebih dahulu. Kalimantan Tengah bermain pelan tapi pasti tidak ingin terburu-buru karena ini udah match yang kedua, mereka nggak pengen ngebuang banyak match untuk adaptasi. Betul banget. Match kedua dari rentetan 14, mereka harus lebih maksimal lagi sekarang mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. 2 hari saja untuk para player saat ini. Dan DG, Kalimantan Tengah. DG menarik karena satu orang agak terpisah dengan player-player lainnya. Tapi kita bisa lihat di kill feed juga dari 007. Satu player sudah dipulangkan oleh Island of God. Betul, Wow. dari 007 tadi salah satu pemain mereka sudah ke-pick, ke knock-end ya, langsung instan dan menjadi poin yang menarik untuk ditabung di awal-awal bagi tim IOG. Betul banget. Satu kill yang mungkin akan boosting morality mereka. Tapi kembali lagi masih di bootcamp dengan dua tim yang memang sedari awal drop di sini. Belum ada fight lagi dilanjutkan. Dan ini dia. Ion mengambil Hatin menjadi tempat untuk mereka sendiri. Ada PR 300 meter untuk masuk dalam zona. Tapi satu buah daerah sebesar ini mereka loot sendiri. Mereka akan fight banget sih di mid sampai late game nanti. Ya pastinya. Ion masih cukup santai memaksimalkan looting mereka di Hatin. Hatin ini kalau ada RA, Ion kemana ya? Wah itu juga jadi pertanyaan saya tadi. Ya kan ya. Kalau ya Ion lolos ke PMPL kan bakal ada BTR RA ya. Betul. Nah Hatin ini pasti bakal rebutan banget nih. Hatinnya bakal rebutan banget. Atau RA-nya bakal ambil scrappingan. Tempat biasa Aerowolf mungkin. Atau siapa ya yang biasa di arah bukit dekat Hatin juga tuh. Pas PMPL Aerowolf sempat bermain kayak Iya gitu Aerowolf juga. kan ya. Tapi menarik sih memang karena Ion mungkin masih menggunakan strategi Hatin ini. Kalaupun nanti mereka ke PMPL, I don't know. Karena tadi malam pun Red Alliance ternyata mencoba strategi yang agak berbeda. Oke. Dia agak scrapping di sekitaran, masih sekitaran Hatin, tapi dia ngambil rumah-rumah yang ada di bawahnya. Jadi mungkin menarik nanti kalau kita lihat Ion bisa masuk ke PMPL tentunya. Ya itu pasti bakal menjadi hal baru, warna baru, drop zone-nya bakal tabrak-tabrakan lagi. Karena kalau misalkan ngelihat situasi kayak gini, bootcamp juga pasti bakal terancam. Siapa yang bakal memperebutkan bootcamp karena sejauh ini yang biasa fight di bootcamp itu Morp. Betul banget, Mor. Tahu banget ya Pasta ya? Luar biasa. Kan saya nge-cast PMPL. Iya. Iya. Belum selesai saya pas. Iya. Gimana sih? Hampir gua gas nih ya. Oke, kita bakal ngelihat Nero saat ini yang masih melakukan stick together. Betul. Tidak ada perpecahan, perpisahan, mereka bergerak layaknya sebuah unit kalau kata Wilson. Yes. Bukan Wilson ya, kalau kata Son. Son sekarang Kalau kata ya. Son ya. Betul. Baru- Lagi ngetren kok pas 2020 ganti nama. Ganti nama ya? Nggak, jangan ganti nama. Itu nama gue dari 2013. Yoi. Jadi ganti-ganti lagi. Tapi Betul. Painan cukup sepi loh. Painan cukup sepi, hanya ada satu tim aja. Oh ID doang yang mengambil di daerah Painan. Betul banget. Dan kalau kita tadi perhatikan sedikit dari zona, kenapa kita lihat agak pasif sekarang para player tentunya di early zone seperti ini. Mereka memang kebanyakan sudah berada dalam zona, mempunyai kompon juga. Jadi sepertinya nggak banyak kontestasi. Sedari tadi kita lihat, bahkan di bootcamp pun DG ternyata udah bergerak dan udah memutari bootcamp menuju ke arah bukit bagian atas ya sepertinya. Masih dengan EVOS juga bergerak as a team, as a unit tentunya. Tapi nggak terlalu unit-unit iya, banget lah. karena satu orang di belakang ya. Betul, Mungkin karena untuk tadi ada yang menjaga ngebuka backline. jalan juga di depan Foxe, terus ada yang ngejaga di backline-nya juga. Lebih ke 1-2-1 kayaknya dari EVOS ini.
Masih menjaga tentunya mencari kompon-kompon untuk bisa di hold tentunya menjadi sebuah fortress bagi mereka. Ini menarik banget sih, belum ada kontestasi yang benar-benar terang-terangan. Capital Nine juga di sini ternyata dari bagian how udah mendapatkan loot juga, udah mulai bergerak lagi dan kalau kita lihat udah cukup bagus juga. Bahkan ada bawa 25 bandage. Menarik. Dan Menarik. dan menurut gue EVOS kayaknya mereka lebih akan lagi. Kaget gue. Lebih ngambil daerah yang open field, ngambil daerahnya nggak ke arah kompon. Karena mereka harimau, jadi lebih nyari rerumputan. Boleh juga pas ya. Jadi mereka blending with nature ya. Iya, betul. Iya, jadi mereka lebih nyaman di hutan-hutan untuk menangkap mangsa gitu ya Pas ya. Betul. Luar biasa. Oh, ini dia akan fight pertama kita antara Point dan juga DG. DG yang moving dari bootcamp dengan sebuah jump shot tapi tidak mampu. Masih ada sebuah tembakan dari belakang juga dari sistem yang cukup terlambat sepertinya. Karena tadi ada satu orang yang sudah maju ke depan dan mereka tidak menyadari ada Point dalam sana. Betul, tapi cukup nekat tadi satu pemain dari DG yang jump shoot. Padahal Josie udah cukup sekarat, tapi sepertinya Mystic bakal langsung melemparkan 2 granat ke arah compoundnya, ke arah broken wallnya. Udah kembali lagi masuk ke arah rumah, kali ini masih bisa menyelamatkan diri juga. Max akan mengambil di arah yang lain. 3 arah dalam satu angle yang sama, garis lurus ditempatin sama DG. Tapi sepertinya mereka bakal mundur ke arah belakang, nggak ingin melanjutkan fight setelah satu pemain mereka dipulangkan ke arah lobby. Betul banget. Itu dia menjadi menarik ketika kita berbicara TPP, kita melakukan scouting ke arah depan. Bahaya banget kalau kita sendirian, gak ada vehicle, kita on foot. Ternyata Point udah mendapatkan seluruh daerah kompon di tempat ini. Justru DG akan ter-take down 1 seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Mereka akhirnya retreat, tidak ingin melanjutkan peperangan karena ini masih early banget. Bahkan zona kedua belum muncul saat ini. Yap, belum muncul Blue Zone tapi udah mulai bergerak nih. Udah mulai bergerak dan kayaknya kalau kita lihat dan ingat-ingat sedikit tadi dari drop zone harusnya cuma ada 1 atau 2 tim atau bahkan 3 tim kira-kira lah ya yang masih belum masuk ke dalam zona. Mungkin tim-tim yang looting di arah sekitaran Tatmok atau yang di arah Hatin. Tapi bukan tipikal Ion buat rotasi lama sih. Betul. Karena kita belum melihat pergerakan mapnya lagi juga, ada beberapa tim yang masih berada di luar circle, ada beberapa tim yang udah masuk ke dalam circle juga dan mereka lebih ngambil ke pinggiran circle atau ngambil ke arah tengah dari circle-nya. Betul banget. Jadi memang harus berhati-hati tentunya karena kalau kita lihat tadi circle sedikit agak mengarah ke main island. Jadi para player, para tim harusnya sekarang udah mulai melakukan rotasi. Bahkan dari Sumatera Utara juga udah agak regrouping di bagian high ground di daerah cave. Mereka udah tuker-tukeran loot di sini. Penting banget ya karena mereka akan menghadapi banyak banget tim. Berbicara Sanok tentunya kalau kita fighting dengan satu tim, ada kemungkinan besar nanti tim lainnya akan ikut join the fight. Jadi memang harus kuat dari utility dan equipment. Tapi ternyata ada sebuah tembakan, sebuah surprise fire dari Bengkulu menuju Sumatera Utara. Keasikan lagi sharing item ya. Lagi sharing-sharing healing, peluru, attachment, tiba-tiba ditembak sama Bengkulu. Mereka bakal rusuh tapi dari arah sebelah kiri juga sudah mulai ada tembakan. Sumatera Utara masih berada di bagian high ground kali ini sementara pemain-pemain dari Bengkulu akan melakukan setup untuk membatasi pergerakan dari Sumatera Utara. Satu sudah mulai naik ke bagian atas, Gungs akan melihat visionnya supaya lebih jelas lagi naik ke atas bukitnya lagi. Dan kita bakal berpindah ke arah Kalimantan Tengah. Yang tadi nggak terlalu kesorot juga, tadi tuh yang kesorot Kalimantan Barat ya, yang ketemu sama Bengkulu tadi. Betul banget dan ini masih dengan Bengkulu tentunya, masih dengan Sumatera Utara juga. Sumatera Utara udah satu sekarat banget tentunya, hati-hati banget karena Bengkulu ternyata agak spread mereka, tidak menjadi as a unit. Tapi ini juga bisa menjadi bahaya bagi Sumatera Utara karena mereka mungkin hanya fokus kepada dua titik lah maksimal. Dan bisa tiba-tiba dari Bengkulu melakukan sebuah flank dan mendapatkan kill dari Sumatera Utara. Betul, sementara dari Gungs juga masih melakukan tapping-tapping, udah ketahuan 2 posisi setup yang dipunya sama Sumatera Utara. Udah mulai kelihatan ditembak langsung dan lumayan memberikan kejutan tadi ke arah Gungs. Dan langsung proning lagi, sumpah ini Bengkulu punya sisi angle yang bagus banget loh untuk ngepres ke arah Sumatera Utaranya. Tapi nggak sampai di press banget. Cuma diperhatiin dari jarak jauh mereka punya angle shootnya. Dan kali ini bakal kelihatan lagi satu pemain dari Sumatera Utara harus berlari mundur. Semakin mundur lagi ke arah belakang dan langsung proning tertembak dari arah sebelah kanan kali ini. Set berhasil mendapatkan satu pemain dari Bengkulu. Bahkan di sisi yang lain Nero juga sudah mulai ketemu sama Kalimantan Barat. Betul banget. Ini yang menjadi masalah ketika kita spread yang dilakukan dengan Bengkulu seperti ini. Ketika satu knockdown akan sulit banget untuk di-push. Udah deket banget. Udah ganti Uzi masing-masing tentunya. What happened? Gue gak ngerti kenapa dia memalingkan arahnya dari arah pintu.
dipukul, ditaunting, dipukul kali ini. Aneh dapetin 1 free point. Betul banget dari Bengkulu. Tadi Double sebenarnya udah mendengar ada movement tentunya yang dilakukan oleh Bengkulu. Tapi justru, benar kata Pasta tadi, justru dia memalingkan dari visionnya ke arah belakang. Sehingga sekarang kesulitan bagi Sumatera Utara, bagi Bengkulu dengan 2 playernya sudah dipulangkan tentunya. Betul, dan Sumatera Utara main bagus banget sih. Mereka main agresif banget. Cuma agresifnya itu terjaga, bukan agresif yang serambangan. Mereka tahu tempo, kapan mereka harus agresif, kapan mereka harus setup dulu, kapan mereka harus buying time, dan mancing kondisi dari Bengkulunya tadi. Betul banget, setuju banget dari Sumatera Utara ini juga berbahaya banget buat teman-teman semua yang coba untuk kontestasi sebuah tim yang tentunya masih berdekatan satu sama lain tuh sulit banget walaupun kita bisa menculik 1-2 tentunya karena mereka kuat, mereka bisa defensif dan ketika mereka udah tahu ada 1 orang knock dari tim lawannya mereka bisa maju bersama dan tadi kita lihat Bengkulu kesulitan banget untuk bisa menahan gempuran dari Sumatera Utara tentunya. Yes, betul. Tapi ada Nero juga yang udah mulai ke pick off. Tadi ada OHID. RMS OHID, bener gak sih? Iya kan ya? Betul. RMS OHID ada collab ya. Di antara kedua tim ini. Iya, Kolaborasi. Menarik banget di Grand Final ini ternyata banyak banget terjadi ada kolaborasi, ada acquisition sebuah tim tentunya. Itu menjadi menarik karena memang komunitas kita besar dan mungkin ada juga pihak-pihak yang tentunya mengamati ya gimana gameplay dari para player dan dari tempat lain Nero. Ternyata 1 orang terknockdown dari Kalimantan Barat. Ini Vince menggunakan M4 dan kali 3. Dari medium range masih ditembaki, masih ada sebuah blind shot tentunya ke arah player-player dari Nero walaupun ternyata ada Super Spire juga dilakukan oleh Nero dan Vince sepertinya akan lebih milih untuk mundur karena dia tahu dia sendirian tinggal menyisakan 3 orang jadi tidak worth untuk melakukan fight di zona kedua seperti ini. Betul, dan gak ada bantuan dari teman-temannya juga. Teman-temannya lebih memantau dari arah belakang, ngelihat pergerakan yang dilakukan sama Sins tadi. Betul banget. Vince. Dari Nero juga sudah mulai bergerak lagi. Mereka juga tidak ingin melanjutkan fighting dengan tim dari Kalimantan Barat tadi. Mereka akan langsung bergerak ke arah kompon Ion. Nah ini dia Ender tadi mungkin belum terlalu terspot. Udah bergerak dari Hatin menuju ke arah jembatan yang menjadi penyeberangan ke arah bootcamp tentunya. Tapi harus hati-hati karena Nara di depan mereka juga. Betul, ada Nara yang ada di depan dia persis. Ini jembatan daerah mana sih ya? Bentar gue inget-inget. Ini harusnya yang dari seberang pulau gak sih? Betul. Yang pulau sebelah kiri itu yang deket Ruins. Rumahnya Aura kalau di PMPL. Betul. Ini memang memisahkan Iya, 3 pulau ya sebenarnya. Betul. Bisa dari Ruins, bisa dari Hatin dan juga ada dari bootcamp juga. Nah ini bahaya banget dari Ion kalau mereka bisa terpick off. Karena Nara juga sepertinya melakukan strategi yang sangat baik di mana 3 orang menjaga kompon, 1 orang dari open field di bagian hutan. Yes, ini udah benar-benar bisa ngantisipasi kalau ada yang datang dari arah seberang. Karena fight-nya di sini cuma fokus ke Nara dan juga Ion. Nggak ada tim lain yang ada di sekitar mereka. Kalaupun ada pasti ngambilnya tuh kayak bukit-bukit bootcamp atau di bukit sekitarnya Painan. Paling daerah-daerah situ ini nggak bakal ada, itu dia mapnya bakal kelihatan. Ya cuma 2 tim ini doang yang bakal melakukan fight. Kali ini Ion masih membuka visionnya terlebih dahulu mencari informasi di mana Nara melakukan setup bahkan Liquid udah megang kali 6 dan M24. Betul banget, awareness dari Ion ini benar-benar luar biasa di mana walaupun tidak adanya terlihat player-player lawan, tapi mereka pastinya mengantisipasi dengan sangat maksimal karena kompon ini menurut gua krusial. Kalau kita mengingat PMPL, pernah kompon ini benar-benar diperbutkan antara Aura dan juga Bigetron Red Alien. Jadi mungkin Ion juga mempelajari itu dan Nara juga mantan player atau mantan tim yang sudah bermain di PMPL walaupun sekarang rosternya berganti. Jadi mereka berdua mungkin mempunyai awareness yang sama, saling menjaga dan tentunya tidak ingin terpick off di zona-zona awal seperti ini. Betul. Dan buat yang lagi nonton di YouTube ataupun di Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia, thank you banget kalian udah nontonin kita dari tadi pagi. Udah ngorbanin kota kalian juga buat yang pakai kota. Udah ngorbanin keahlian kalian juga yang nyomot WP tetangga ya. Luar biasa. Betul. Kekreatifan kalian untuk tetap bersama kita menyaksikan bahkan mendukung mungkin ada teman kalian yang main atau provinsi kalian yang main atau emang kalian ngefans sama satu tim yang lagi main juga. Langsung aja spam hashtagnya di live chat sekarang juga dan yang nonton di YouTube jangan lupa di like. Kita sudah tembus di 12.000 like. Mantap betul. 12.000 pas. Iya 12.000 dulu, 12.000 dulu biasa. tipis-tipis. Tapi ini angka tanggung gue gak demen. Harus di 15.000. Harus 15.000. Yuk, let's go. Ini berakhir ya. Kita up dulu ke 15.000 ya buat yang lagi nonton di live stream. Gaspol
menuju ke 15.000 like yang nonton di YouTube. Buat yang nonton di Facebook page, jangan lupa dikasih di live chat tuh tanda seru notify. Supaya kalian nggak ketinggalan notif kalau ada konten-konten atau informasi yang diupload di page-nya dari PUBG Mobile Indonesia. Tapi kita bakal back to the beat, back to the game. Karena Capital Nine bakal melakukan setup granat terlebih dahulu, tapi kameranya bakal pindah ke arah yang lain. Tapi kameranya udah balik lagi ke arah yang sama. Ada sedikit free fire yang dilakukan sama Capital Nine kali ini, tapi dari Kalimantan Barat. Menunggu timing yang tepat, ada sedikit flank menuju ke arah kanan. Sudah terdengar stepnya, belum ada tembakan balasan dari Kalimantan Barat. Masih bermain dengan granat, dilempar langsung masuk ke dalam rumah. Kali ini 2 orang terjebak dari C9 di dalam rumah. Sementara satu pemain dari Kalimantan Barat bakal mengontrol dari bagian luar. Betul sekali, dari Capital Nine maupun Kalimantan Barat sudah mempunyai spot masing-masing tentunya. Ada granat trade dari tadi antara kedua tim ini. Karena mereka mengetahui ini bermain TPP, nggak boleh terlalu terburu-buru untuk push. Akan berbahaya banget kalau kena shoulder pick dari lainnya. Dan Capital Nine masih dengan 4 player dan Kalimantan Barat dengan 3 player tersisa. Ketahuan ternyata. Satu pemain yang ada di Sniper Tower ketahuan, berarti gagal buat ke backstep. Kali ini informasi sudah didapatkan penuh oleh C9 dari 2 pemain Kalbar yang ada di arah kompon tersebut. Tapi tinggal satu doang, tinggal Tyrant doang yang ada di arah kompon ini. Sementara 3 pemainnya bakal nahan di arah yang lainnya. Kalbar masih ada 3 pemain loh, satu lagi di mana ya? Satu lagi, ada Tunki, ada satu player lagi. Oh, satu lagi sepertinya agak di bagian hutan atas juga. Jadi mungkin ada satu lagi di hutan atas. Mungkin dia ingin menjaga juga kalau misalnya ada pergerakan yang agresif dari Capital Nine atau musuhnya saat ini. Jadi harus hati-hati banget buat Capital Nine juga Betul, tentunya. ini bakal dilempar granatnya, nggak keluar jendela ya. Iya, Oke. di dalam ternyata nggak ngasih damage ke arah Tunke ya? Tunki. Aduh, dari kiri tiba-tiba ada yang nembak. Hampir aja ke knock, dia bakal langsung menuju ke arah teras terlebih dahulu. Tyrant sudah mulai maju, teras bakal dikontrol. Free fire yang gagal dari Tiran dan dia harus mundur. Pintunya ditutup, masih bisa memainkan pintu kali ini. Tapi ada backup fire juga dari arah luar ke arah mana tuh? Ke arah Sniper Tower. Satu pemain berhasil ditumbangkan. Satu orang terlihat dengan sangat jelas, belum ada pick yang dilakukan lagi. Masih bermain dengan timing untuk C9. Betul banget, Capital Nine tadi pinter banget dengan adanya player yang agak ada di atas. Walaupun ternyata dari Kalimantan Barat juga sudah mempunyai player yang ada di high ground. Tidak sadar dari Capital Nine dan satu udah ter-knockdown. 3 melawan 3 saat ini antara Capital Nine dan Kalimantan Barat. Betul, 3 lawan 3. Bakal ada lemparan granat lagi. Sumpah utility yang dipunya sama C9 banyak banget. Tapi satu granat yang sukses kali ini Tunkey berhasil dikenok. Backup di belakang terlalu lama. Bahkan yang ada di arah Sniper Tower juga sudah mulai dikontrol. Kali ini gak bakal bisa bangun karena ada free fire yang cukup konsisten dari Zenz. Dari tadi gak dikasih nafas untuk kabur dari arah Sniper Tower-nya. Satu pemain sudah cukup terjebak. Sementara di sisi lain ada tim yang lagi perang. Tapi bodo amat, kita bakal fokus ke sini terlebih dahulu. Karena kali ini Bad Boy masih merangkak berusaha membuka jalan dan menyelamatkan Tunki yang sudah terkenok. Granat bakal dilempar ke arah Sniper Tower. Dia harusnya sadar, dia bakal lompat ke arah bawah. Dan masih bisa menyelamatkan diri rupanya. C9 masih berusaha mendapatkan satu orang dan mungkin akan dipulangkan. Satu pemain yang sudah terjebak kenok di arah kompon dari C9. Lempar granat lagi dari sisi lain, belum ada backup sama sekali dari arah pemain Kalbar yang ada di high ground. Belum ada backup yang terlalu mepet mereka lakukan. Bahkan Capital Nine masih ngira kalau dia ada di Sniper Tower. Oh, dia nggak sadar. Ada perpindahan yang sudah dilakukan, plus combatnya gagal juga. Backup fire yang terlambat lagi dan lagi. Bertukar 1 untuk 1, tapi hanya kenok yang didapatkan oleh C9. Nggak sampai di end. Betul banget, Bad Boy tadi ternyata nggak ada angle shot ke arah Capital Nine. Sulit banget untuk bisa backup teman-temannya. Satu orang sedang loot, ternyata Bad Boy justru memilih untuk bisa melemparkan nade ke arah sana. Dan sepertinya akan cukup sulit untuk bisa connect ke arah player dari C9 tentunya. Betul, mereka berada di arah yang lainnya. Nggak akan bisa sukses. Satu orang kelihatan harusnya tadi dari view-nya Bad Boy. Dia ada dari kiri, mas dari kiri awas, palanya jangan bangun. Kepalanya jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan, Iya, betul. palanya jangan bangun lagi. Ntar salah ngartiin lagi yang denger ya. Itu Sorry. dia. Ini bahaya banget bagi Bad Boy. Harusnya dia akan lebih memilih untuk bisa retreat terlebih dahulu, men-secure placement point. Karena kalau kita perhatikan masih ada 16 tim yang tersisa. Walaupun beberapa tim tentunya udah pincang saat ini karena kesulitan untuk bisa mungkin rotasi, mendapatkan kompon. Tapi Bad Boy saat ini harusnya menyadari dia masih lawan 4 orang. Dan ini bisa kita katakan percentage untuk menangnya sulit banget nih pas. Free shoot. Gagal mendapatkan orang yang terlihat jelas tadi. Karena 2 orang tiba-tiba yang nongol. Udah ngelihat satu, nongol satu lagi. Ya udahlah ya. Ya, Relakan saja dulu lah ya. Kalteng
Langsung pulang begitu aja ke arah lobby di urutan ke-15 berarti tadi. Siren di urutan ke-14. Oh, belum ada performa yang terlalu menjanjikan tentunya untuk Siren mengejar poin di Sunhawk kita kali ini. Yep, dan tentunya buat Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah juga harus mulai step up gameplaynya lagi nanti mulai dari game ketiga. Tapi kita kembali lagi ke game sekarang Nero, satu orang sana sudah ter-knockdown. Nara, bahkan 2 player dari Nero udah ter-knockdown dan harusnya bisa di-finish oleh Nara justru. Ada Enak 2 kill. Yang ngenokin siapa? Yang ngekill siapa? 2 Waduh. steal kill. Masuk ke arah Nara yang ngenokin Ion padahal tadi. Tapi EVOS juga bakal perang dengan IOG. Kunyit sudah dipulangkan ke arah lobby. Mystic juga menyusul ke arah lobby. Dan IOG, oh bukan gue kira IOG. DG ternyata ya. Tiba-tiba IOG lagi kenok. Ada aset keluar di tengah. Iya. Gue kira IOG yang udah pulang ke lobby. Ternyata DG duluan. IOG harus sisa 1 nih. Harusnya sisa 1. Betul banget, tadi kita lihat ada beberapa yang kenok tentunya di tempat lain masih dengan Nara dan juga Nero. Sama-sama N, tapi dipisahkan oleh batu saat ini berbahaya banget karena Nero, ABZ akan Oh, dia menjadi last man nge-step. standing. Pilih nggak lepas dari granat tapi ada sebuah body shot juga tentunya dari teman-temannya. Dan Nero harus tereliminasi. Dia gak mau cancel granatnya dong. Betul. Dia gak mau cancel granatnya. Itu istilahnya kalau nanggung ya gitu pas. Iya. Jangan di-cancel. Gak enak soalnya kalau ditanggungin ya. Betul. Waduh. Oke, Lizard masih harus mengejar zonanya. Ini zona cepat lagi. Betul banget, dan udah DPS dari Iya. zona kelima. Dia nggak punya first aid, cuma punya bandage. Oke, dia blind shot nggak tahu kemana dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh my EVOS god, EVOS. kembali lagi masih underperformance tentunya di posisi ke-10 saat ini. Betul, hanya ada beberapa tim yang sudah masuk ke dalam circle. C9 juga sudah mulai bermain ofensif lagi, bermain lebih galak lagi. Mereka menambah pundi-pundi poin mereka. C9 bakal bergerak perlahan-lahan juga. Kong sudah mendapatkan 1 kill dan ada 007 yang dipulangkan di urutan ke-9. C9, wow 007 ternyata yang tadi dipulangin sama C9. Betul banget, itu bahaya banget tentunya karena sekarang tinggal sisa 8 tim dan udah keluar winner chicken dinner forecast di mana ini terjadi persentase dari jumlah player dibagi player yang masih bermain tentunya ya. Dan dari poin di sini masih menahan dari zona karena dia tahu ada player di belakang dia itu dari tim 6 dari tim RSM. Menggunakan healing di sini karena dia tahu akan cukup sulit untuk masuk ke dalam zona karena masih ada player yang menjaga depan sana. Void, last man standing hold 2K. Dan Void geraknya nggak bisa bebas karena dia tinggal sendirian. Beban timnya sekarang lagi ditanggung sendiri. Betul. Sama last man standing dari tim Void. Yep. Ion sudah menjaga high ground tentunya. Hook 2K masih bisa masuk dalam zona. Dan kalau teman-teman perhatikan di mini map saat ini, sementara bisa kita lihat belum ada tim yang sudah masuk dalam zona walaupun Ion mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk masuk dalam zona. Nara Frost juga terkena knockdown oleh Playzone saat ini. Ya ini ada kemungkinan sih Ionnya Chicken. Tapi ada kemungkinan juga Kongnya Chicken. Walaupun Kong tinggal 2 pemain ya. Walaupun Kong hanya menyisakan VL dan juga Hans. Betul. Tapi harusnya mereka masih cukup powerful karena mereka dapetin kompon dan mereka hanya perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Betul banget, tapi Kong juga sekarang agak berbahaya karena sudah dekat banget dengan Sumatera Utara. Ada sebuah super spray dari Kong untuk bisa menahan pergerakan dari Sumatera Utara tentunya. Dan dari Sumatera Utara menurut gue ini nggak bakal akan langsung terburu-buru karena dari health point mereka juga nggak maksimal. Mungkin akan melakukan healing prompt terlebih dahulu, tapi Hans bermain sangat apik, KBZ dan ditaruh di open field. Ini akan berbahaya banget kalau Sumatera Utara tidak mawas dengan pergerakan orang dari Kong yang ada di open field tentunya. Betul, ini bakal bergerak juga sepertinya Set masih berada di bawah dari rumahnya. VL menahan step, tidak bergerak sama sekali menunggu pemain-pemain dari Sumatera Utara masuk. Tapi sepertinya 3 orang bakal bergerak secara bersamaan. Menunggu dengan smoke, ada spray through the smoke, langsung headshot ke arah Set. Wow, nice shot dari Hans tadi. Mendapatkan 1 knock dan langsung bisa dikonfirm tentunya dari Hans. Ini tadi yang kita VL? Oke. VL Oh nggak jadi. jaga. Gue kira dia mau lompat, Iya. terus jump shoot. Betul, itu bakal menjadi sebuah finishing yang keren sih. Tapi ternyata dari Hans sudah men-spot lagi 1 player dari Sumatera Utara. Meta di sana udah sempat di-revive tentunya. Udah melakukan healing prom juga. Ada sebuah flank juga dilakukan oleh Sumatera Utara. Tapi ternyata zona lebih sakit. Dan juga Hans masih menembaki juga dari belakang. Ion juga gak mau ketinggalan untuk join the fight. Real, last man standing. Oh ternyata belum masih ada 1 orang lagi itu mau dan masih bisa untuk masuk dalam zona. Hans di sana. Gak bisa, gak sempat hijrah, bye-bye. Terlalu komit dalam melakukan pick tadi ke arah Kong. Ngebuat dia gak sempat untuk melakukan healing. Hans masih bisa healing dan VL masih bisa diselamatkan. Hijrah terlihat keluar dari arah hiding spotnya. Free point untuk Hans.
Luar biasa banget ya. Kong tadi berhadapan dengan Sumatera Utara. Hans kembali lagi dengan open field shotnya tadi mendapatkan kill dari Sumatera Utara. Dan sekarang juga VL harus ter-take down oleh IOG. Misalkan 3 tim, Ion, IOG, dan Kong saat ini. Betul, IOG tinggal 1 orang doang. Tinggal Olis yang tersisa, berarti 1-1-2. Wah, aduh. 1-1-2. Antara clutch atau tidak. Karena Olis udah mulai terpantau sama Jersey. Nggak pengen ngelepas angle-nya dari Olis sepertinya Jersey. Betul banget, Jersey tadi sepertinya udah melihat dari minimap ada sebuah shot yang dilakukan dari bagian bawah atau lower ground daripadanya. Smoke sudah dilemparkan dari Olis tentunya untuk menghalangi jalan dari dia masuk dalam zona. Ini berbahaya banget bagi Hans karena dari Hans sendiri gak punya healing prom yang kuat seperti first aid maupun medkit. Oh hanya punya bandage. no. Itu zona cepet, kamu harus bangun nak. Ngepron lagi. Tapi Liquid ditembak dari sebelah kanan, ternyata Olis menyelamatkan posisi dari Hans. Ini menjadi momentum untuk Kong mendapatkan chicken yang kedua. Betul banget. Revive bang. Oke siap. Ditembak. Ada sebuah shot tentunya dari Hans dari bagian kanan tadi. Berarti seharusnya Ion sudah mengetahui di mana saja lokasi musuh-musuhnya. Dia keluar. Tembak tipis, granat dilempar my friend. Tapi terlalu berlebihan tenaganya. 1 lawan 2 lagi. Betul banget, Hans melawan 2 player dari Ion saat ini. Nyata Hans sudah berhasil melakukan bandaging ke arah dirinya sendiri. 1 melawan 2, apakah Hans bisa melakukan clutch atau justru Ion yang akan mendapatkan chicken dinner di game kedua kali ini? Liquid darahnya langsung naik kayak gitu lagi. Kalau gue jadi Hans sih mending gue mati sama zona. Bener deh, gak ngasih kill point, gak ngasih tambahan Waduh, tapi granat tiba-tiba mendarat di jidatnya Hans. Betul banget, di cook dengan sangat sempurna dengan pemain dari Ion. Mendarat langsung meleduk pas. Betul. Dan winner chicken dinner untuk tim Ion Esports kali ini di map kedua kita yaitu Sunhawk. Congratulations untuk tim Ion pastinya.